warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan taufiknya. Saat ini kita tengah melaksanakan ibadah kepadanya sesuai dengan syariah Rasul terakhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan waktu yang Allah Ta'ala selalu pergantikan malam dan siang, maka kita pun telah berada pada hari Jumat, hari ibadah syiar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita telah berada pada tanggal 17 bulan Zulkaadah tahun 1443 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 2022 Masehi. Kaum muslimin dan hamba Allah hafizakumullah, bulan Zulkaadah adalah salah satu bulan haram dan bulan haji. Arti disebut bulan haji adalah dalam bulan Zulkaadah, sebagaimana sejak bulan Syawal dan hingga bulan Zulhijjah, kaum muslimin di berbagai penjuru dunia menjalankan ibadah haji ke Baitullah, sebuah ibadah yang Allah syariatkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan hamba Allah hafizakumullah, dalam khutbah ini kita pelajari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut ulama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji setelah beliau menjadi rasul hanyalah satu kali, dan sebelumnya beberapa kali beliau telah melaksanakan ibadah umrah dari Madinah Al-Munawwarah ke Makkah, ke Baitullah. Adapun ibadah haji pertama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkoordinir dilaksanakan pada tahun 9 Hijriah, dengan saat itu kepemimpinan atau amir ibadah haji diamanahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan disertai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana tugas Ali bin Abi Thalib membacakan kepada penduduk Mekah beberapa ayat permulaan surat At-Taubah. Sedangkan Rasulullah SAW saat itu tidak melaksanakan ibadah haji, beliau tetap di Madinah. 1 tahun kemudian, ibadah haji tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dengan diikuti banyak sahabat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang kita pelajari sekarang riwayat Ibnu Majah nomor 329 dalam Sunan Ibnu Majah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gadatal aqabah wa huwa ala naqatih. Pada pagi hari Aqabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang di atas unta beliau berkata, hari Aqabah adalah tanggal 10 Zulhijjah, hari melempar jumrah Aqabah di Mina. 1 jumrah dilempar hari itu, dan ini merupakan disebut juga dengan hari Haji Akbar. Apa kata Nabi saat itu kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang diperkirakan berusia 14 tahun saat itu?
ulqud li hasa. Kata Nabi, punutkan untukku beberapa kerikil. Hasa adalah batu kerikil yang biasa dilemparkan atau biasa jatuh. Lalu kata Abdullah bin Abbas, falaqattu lahu sab'a hasayat. Maka aku pun memumutkan untuk beliau 7 butir kerikil. Faja'ala yanfuduhunna fi kaffi. Maka Nabi pun beliau mengambil kerikil yang 7 tadi dan beliau putar-putar dalam telapak tangan beliau. Wa yaqul, dan beliau bersabda, amsal haula farmu. Amsal bentuk jamak dari misal. Amsal artinya semisal inilah, seukuran inilah kalian pakai untuk melempar, yaitu melempar jumrah. Batu kerikil kecil kira-kira seukuran jagung. Saat itu Nabi pegang, sebesar inilah kira-kira perumpamaan kalian pakai untuk melempar. Kemudian beliau bersabda, Iya ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fiddin. Artinya, ya ayyuhan nas. Nabi bersabda kepada para sahabat yang hadir saat itu, wahai semua manusia. Manusia di sini berarti manusia yang hadir di sana. Iyyakum wal ghulu, awas kalian dari sikap ghulu fiddin, dalam beragama. Sikap ghulu dalam beragama. Lalu kata beliau, fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Sebab apa alasan Nabi melarang? Sebab umat sebelum kalian binasa mereka dahulu dengan sebab sikap mereka, sikap ghulu mereka dalam agama. Sikap ghulu dalam agama. Kaum muslimin hamba Allah hafizakumullah. Kita lihat di sini apa makna ghulu. Secara bahasa, ghala yaghlu artinya lewat garis atau lewat batas. Tajawuz al-had, melampaui batas. Nabi sebut umat terdahulu melampaui batas. Batas di sini bisa melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Atau sikap yang lebih umum dari itu. Karena ghulu melampaui batas maknanya adalah umum. Bisa ifrat, bisa tafrid. Ifrat melebih-lebihkan, tafrid bersikap kurang, menyepelekan. Kaum muslimin hamba Allah hafizakumullah. Kita lihat dalam hadis ini, Nabi menyebutkan contoh batu untuk melempar jumrah. Bila sebutkan ukuran yang belum pegang, ukuran kerikil kira-kira sebesar jagung ukuran kita sekarang. Itu kata beliau pakai untuk melempar. Dan kenyataan banyak kaum muslimin yang ghulu dalam melempar jumrah. Kita temui dalam keterangan ulama. Ada yang melempar jumrah emosi. Pada ujung melempar jumrah bukan melempar setan, tapi ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang dilempar di sana adalah batu. Ada yang memakai batu besar, ada yang memakai apapun yang dapat. Ini sikap ghulu dalam beribadah, sikap ghulu dalam menggunakan batu, sikap ghulu dalam cara melempar. Sikap ghulu ini kita lihat dalam perjalanan keterangan ulama dalam umat Islam yang sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang sangat banyak bentuk-bentuk contoh-contoh. Kita lihat beberapa aspek. Pertama, ghulu dalam akidah, dalam memahami Allah dan kita. Dalam memahami Allah dan kita. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, begitu banyak Allah Ta'ala mengeluarkan perintah untuk beramal. Aqimus shalah, kalian lakukan solat. Atuz zakah, kalian bayar zakat. Sangat banyak perintah-perintah yang mana diperintahkan manusia beramal. Sedikit cuma ayat yang di sana ada peluang kesamaran bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Perbuatan manusia adalah perbuatan Allah. Sedikit ayat. Misal dalam surat Al-Anfal, ketika Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad melempar kaum musyrikin,
Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar atau menembak atau memanah ketika engkau memanah, akan tetapi Allah lah yang melempar. Sebagian kalangan yang menjadikan ini dalil, berarti kita tidak ada berbuat, yang berbuat adalah Allah. Juga misal dalam surat Al-Insan, surat yang sering dibaca imam surat subuh di rakaat kedua pada hari Jumat. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali ketika Allah berkehendak. Sebagian memahami berarti kita tidak punya kehendak. Kehendak adalah perbuatan, berarti kita tidak ada melakukan perbuatan. Lalu mereka katakan, tidak ada makhluk ini berbuat apa-apa. Yang berbuat adalah Allah. Semua yang terjadi ini perbuatan Allah. Ketika saya berbuat, Allah yang berbuat. Ini sikap gulu dalam akidah. Inilah yang disebut dengan paham Jabbariyun. Orang-orang mengatakan makhluk ini tidak punya kekuasaan apa-apa, yang ada cuma kekuasaan Allah. Sebaliknya, ketika perintah-perintah, ketika larangan-larangan, ketika ada ancaman neraka dan kabar gembira surga, ada yang memahami kita yang menentukan nasib kita. Seperti dalam ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah kondisi seseorang sehingga mereka lah yang merubah apa dalam diri mereka. Dengan beralasan ayat seperti ini mereka katakan Allah tidak menentukan apa-apa, kita yang berbuat. Allah membiarkan kita seperti yang kita inginkan. Ini mengatakan Allah tidak punya kekuasaan atas diri kita, yang berbuat kekuasaan kita. Inilah mereka katakan kita yang punya kudrat. Ini disebut dengan paham kaum yang qadariyah, memakai paham keyakinan kita yang berbuat, Allah tidak ada apa-apa. Sementara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kita adalah makhluk yang diciptakan untuk berbuat. Kita makhluk yang diciptakan untuk diuji. Kita makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Hamba-hamba yang diperintahkan beribadah. Cuma ada dalam hadis disebutkan ada takdir-takdir yang terjadi pada diri kita, sebagai mana takdir-takdir ini terjadi pada semua makhluk Allah. Tidak ada apapun yang bisa terjadi yang sedang terjadi atau telah terjadi atau akan terjadi, baik pelakunya manusia, pelakunya jin, pelakunya malaikat, pelakunya binatang, melainkan itu semua adalah kehendak dan takdir Allah. Bahkan kita manusia dan perbuatan yang kita lakukan sama-sama makhluk Allah. Perbuatan kita melakukan, tapi perbuatan kita makhluk Allah. Sehingga Imam Al-Bukhari membuat hadis-hadis tentang itu dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi manusia berbuat sengaja, tapi perbuatannya juga makhluk Allah. Ini jalan tengah-tengah. Ini masalah akidah. Kita lihat sisi lain, masalah akhlak, sikap gulu sebagian kaum muslimin dalam masalah akhlak. Dalam Islam kita dilarang sombong. Sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ini dalam hadis. Allah tidak suka kepada mutakabbirin. Allah perintahkan kita bersikap layyin, lunak. Ada sebagian orang berbaik sangka kepada semua orang, mengatakan orang itu mulia daripada saya di sisi Allah. Padahal secara kasat mata, dan ulama mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir, kita manusia menetapkan hukum berdasarkan patokan-patokan lahiriah. Lahiriah adalah hal yang kita jadikan pedoman untuk bersikap. Ada sebagian kalangan menganggap wali-wali Allah kepada semua orang, orang yang jelas tampangnya secara kasat mata gila, membuka aurat, kotor, jorok, melakukan hal-hal dilarangkan Al-Quran dan Sunnah,
disebut sebagai wali Allah, mewalikan orang-orang banyak. Padahal kriteria iman, kriteria mukmin, kriteria ihsan, muhsin telah ada dalam rambu-rambu syariat. Sehingga mereka bersikap gulu, mengkultuskan orang-orang mereka sebut wali Allah. Padahal secara umum ulama memahami dari Quran dan Sunnah, wali Allah ini bisa disebut untuk siapa saja hamba Allah yang taat ke Allah. Apapun profesinya, apapun status sosialnya, kapanpun dia hidup, ketika dia beriman pada Allah, menjalankan perintah Allah, takut ke Allah, dia disebut wali Allah. Orang yang menolong agama Allah dengan menjalankan perintah Allah, dan Allah Ta'ala bersama mereka dengan pertolongannya. Kaum muslimin hamba Allah fidakumullah. Kita tambah contoh yang ketiga dalam ibadah lahiriah. Kalau tadi masalah akidah, yang kedua masalah akhlak yang gulu, sikap terlalu menghormati orang lain sehingga salah menempatkan hal-hal yang keluar dari rambu-rambu syariat. Sikap gulu lahiriah. Misal dalam ibadah, kalau tadi melempar jumrah, ibadah contoh ibadah taharah. Taharah artinya bersuci, menjadikan kondisi kita siap untuk beribadah yang kita dituntut suci. Ada taharah istinja, ada taharah wudu, ada taharah mandi, ada taharah tayamum sebagai ganti dari mandi dan wudu. Sebagian manusia ada yang gulu dalam taharah, berlebih-lebihan dalam istinja, berlebih-lebihan dalam berwudu, sehingga terjadilah meninggalkan hal-hal yang seharusnya dikerjakan, atau sebaliknya mengerjakan hal-hal seharusnya tidak perlu. Ada yang berwuduknya lama, was-was. Ada yang terlalu memperhatikan air untuk dipakai, ada yang boros dalam berwuduk. Pada Rasulullah SAW mencontohkan berwuduk beliau hanya maksimal 1 mud. 1 mud itu kira-kira 680 ml ukuran kita sekarang. Itu maksimal berwuduk Nabi Muhammad SAW. Bahkan seringnya kurang dari itu. Dan itu kalau kita coba kita bisa. Tapi kita lihat sebagian kaum muslimin boros dalam pakai air. Dengan gayung diambil diserak-serakkan ke tubuh. Ini juga gulu dalam ibadah lahiriah. Intinya kata Nabi, iyyakum wal guluwa fiddin. Awas kalian dari sikap gulu dalam beragama. Fa innahu, karena sesungguhnya ahlaka man kana qablakum al-gulu fiddin. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap gulu mereka dalam agama. Untuk bisa tidak gulu, tentu harus ada tahu kita mana batas atas, mana batas bawah. Untuk tahu batas tentu wajib talabul ilmi, belajar, mempelajari ajaran agama, mempelajari akidah yang dari Nabi, mempelajari cara ibadah dan lain-lain. Dan ini adalah kewajiban setiap kita selagi kita hidup, mempelajari ajaran agama dibawa oleh Muhammad SAW, kemudian mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin hamba Allah hafizakumullah. Hari ini kita telah berada pada tanggal 17 bulan Zulqa'dah. Artinya insyaAllah beberapa hari lagi berakhir bulan Zulqa'dah. Dan semoga serentak bagi kita masyarakat muslimin Indonesia, karena ada kemungkinan menurut sebagian kalangan akan terjadi perbedaan penetapan tanggal 1 Zulhijjah yang akan berujung kepada perbedaan Idul Adha. Semoga ini tidak terjadi. Sekiranya kaum muslimin pada saat ru'yatul hilal di Indonesia Allah Ta'ala perlihatkan hilal saat itu, maka insya Allah tidak terjadi perbedaan besoknya. Kaum muslimin, bagi kita yang kondisi normal dan sehat, sekiranya kita memasuki malam pertama bulan Zulhijjah beberapa hari lagi, kita ingat hadis sahih riwayat Imam Abu Bukhari
nomor 969 dalam Sahih Bukhari, berasal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi." Artinya, amalan yang dikerjakan pada 10 hari ini, itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, adalah lebih afdal dibandingkan dikerjakan pada hari-hari yang lain. Dikumpulkan beberapa hari pada selain 10 Zulhijjah, kata Nabi, amalan yang dikerjakan pada 10 pertama bulan Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, nilainya afdal di sisi Allah, lebih mulia. Pertanyaan saat itu para sahabat, walal jihad, ya Rasulullah, apakah juga nilai amalan pada 10 pertama Zulhijjah juga tak tertandingi oleh pahala jihad? Nabi bersabda, walal jihad, juga tak tertandingi oleh pahala jihad. Illa rajul yukhatir bi nafsi wa malih falam yarji' bi syai'. Kecuali seorang ketika dia berjihad, dia pertaruhkan, yukhatir, dia pertaruhkan dirinya dan hartanya, berperang di jalan Allah sehingga tak balik-balik. Makna tak balik-balik berarti mati dalam perang. Artinya habis untuk berjihad, baru ini nilainya tinggi. Artinya apa? Sekiranya kita besok hidup sejak malam 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, kita disunnahkan memperbanyak sembarang amal soleh, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, di samping memperbanyak sholat sunnah dan lain-lain. Semoga Allah mudahkan ini. Dan bagi orang mukmin, perjalanan waktu adalah selalu diamati, mencari waktu-waktu mahal di sela-sela waktu-waktu yang biasa terus berjalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana isrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.